Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita memasuki hari-hari akhir menjelang Natal tahun 2020. Saat ini mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu Yohanes Pembaptis sebagai sang pembuka jalan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin merenungkan kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Biar Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap kebenaran melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terangilah pikiran dan perasaan kami, supaya kami dapat dipandu masuk ke dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang muncul sesudah 400 tahun sunyi. Tidak ada nabi yang menyuarakan kehendak Allah di tengah umatnya. Kehadirannya, pelayanannya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seorang nabi yang ketika dia dipanggil, ia berada pada tahun kematian daripada Raja Uzia. Dan itu adalah tahun 740 sebelum Masehi. Jadi sesudah panggilan itu Yesaya menjadi seorang nabi. Kita tidak tahu persis kapan nubuatan tentang Yohanes dia kemukakan dalam kehidupannya. Tapi pasti sesudah tahun 740 sebelum Masehi. Jadi berabad-abad sebelumnya pelayanan Yohanes dinubuatkan. Dalam kehidupan yang sangat singkat dari Yohanes, ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mari kita mengamati kehidupannya. Pokok pikiran pertama adalah Yohanes sang pembuka jalan. Kita akan baca dari Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang akan dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes adalah pembuka jalan. Saat itu kedatangan seorang raja biasanya didahului oleh seorang pembuka jalan yang mempunyai dua tugas. Yang pertama, memberitakan bahwa raja akan melewati jalan itu. Kemudian yang kedua, melihat persiapan tentang jalan yang akan dilalui oleh raja. Yohanes memberitakan pertobatan dan membaptiskan orang sebelum Yesus melayani. Ia selalu menunjuk kepada Yesus bila orang cenderung untuk mengagungkan dia. Markus pasal 1 ayat 7 mengatakan, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia
yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes adalah seorang yang sangat sadar bahwa tugasnya adalah pembuka jalan. Ia tidak pernah berusaha untuk menarik perhatian orang banyak ke atas dirinya, tetapi ia selalu menunjuk kepada Yesus. Pokok pikiran kedua adalah Yohanes tidak memanfaatkan keadaan. Matius pasal 3 ayat 4-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sesudah 400 tahun tidak ada nabi, pasti Yohanes adalah seorang yang sangat dieluk-elukan. Orang-orang di sekitar Yerusalem, di Yudea, di sekitar sungai Yordan datang berduyun-duyun kepadanya untuk mendengar pengajarannya. Tapi dia tidak memanfaatkan popularitasnya itu untuk hidup enak. Dia hidup sederhana di padang gurun. Masih kita ingat ketika orang-orang Majus datang ke istana raja, mereka berjumpa dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi ketika mereka menyatakan bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem, pergi dari istana ke Bethlehem tidak terlalu jauh. Tapi hati mereka tidak punya minat untuk pergi menyembah Mesias itu. Atau mencoba berusaha untuk menyelidiki tentang datangnya Mesias. Hidup yang nyaman di istana membuat mereka lebih kerasan berada di sana. Tidak sedikit pun mereka tergerak untuk pergi. Padahal orang Majus membutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin lebih dari 1 tahun, untuk dapat berjumpa Yesus. Yang ketiga, Yohanes adalah seorang yang berani menegur dosa. Dalam Matius 14 ayat 3-11 dikatakan, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara.
Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Yohanes menegur Herodes karena ia mengambil istri Filipus, saudaranya. Sebenarnya kita semua adalah Yohanes pada masa kini. Kita juga harus mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjelang kedatangannya, gereja harus hidup kudus. Gereja terpanggil untuk menyerukan pertobatan dan bukan hanya membicarakan atau menyuarakan Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Tetapi mari kita mempersiapkan umat Tuhan. Menyedihkan sekali apabila kita kehilangan keselamatan karena kita berkanjang di dalam dosa. Mengapa? Karena tidak pernah disuarakan bahwa kita harus bertobat, meninggalkan jalan-jalan kita yang salah. Yang keempat, Yohanes pernah bimbang. Yesus pernah mengatakan tentang betapa hebatnya Yohanes. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes yang sehebat itu pun pernah bimbang, yaitu ketika dia dipenjarakan. Ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka agar menyampaikan kepada Yohanes apa yang mereka lihat. Mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Situasi yang kalut sering membuat kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika kesulitan-kesulitan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya untuk mempercayai Dia dalam setiap sisi kehidupan kita. Kata Yesus, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes tidak pernah menyaksikan kematian Yesus. Tapi sejak kematian itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kita semua boleh masuk di ruang maha suci, menghampiri tahta kasih karunia Allah. Artinya zaman kita adalah zaman anugerah yang sangat luar biasa. Yohanes meninggal pada waktu dia belum menyaksikan betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi dia tetap orang yang sangat besar, yang berjasa di dalam kerajaannya. Tetapi Yesus menyatakan, kita bukan saja dianggap sebagai sang pembuka jalan, tapi kita adalah anak-anak kerajaan yang mewarisi kerajaan surga karena pengorbanannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, menjelang kedatangan-Mu, kami juga ingin meneladani Yohanes, seorang yang sangat memperhatikan tugas yang diberikan Allah kepadanya, membuka jalan bagi kehadiran-Mu. Seorang yang tidak memanfaatkan keadaan untuk hidup nyaman, tapi seorang yang rela untuk menderita demi melaksanakan tugasnya. Seorang yang sungguh-sungguh setia dalam tugas, sehingga apapun risikonya
tetap menyuarakan kebenaran. Di tengah-tengah kekalutan hidupnya, dia pernah bimbang dalam hatinya. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau menguatkan dia melalui petunjuk betapa banyak keajaiban yang telah Tuhan lakukan. Kami yakin dia mengakhiri kehidupannya dengan sangat baik, tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk meneladani Yohanes. Kami juga menjadi pembuka-pembuka jalan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang terlewat, sehingga kami tidak bisa mewarisi hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk para pembuka jalan yang telah membawa berita itu kepada kami. Dan kami pun akan menjadi pembuka-pembuka jalan bagi kedatangan-Mu yang kedua. Dalam nama Yesus. Amin.